Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Mandua Blitar yang penuh edukasi dan informasi. Sebelum kita memulai podcast hari ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, saya Ardia Nur Sakina. Dan saya Yunita Ulansari. Kami berdua dari tim jurnalistik Mandua Blitar. Pada awal pertemuan kali ini, kami akan berbincang mengenai program terbaru saat bulan Ramadan di Mandua Blitar yang sudah terlaksana 1 tahun kemarin dan mulai kembali terlaksana di tahun ini. Kamu tahu nggak programnya apa? Program IRC bukan? Nah, benar banget. Jadi, teman-teman langsung saja kita mulai. Kita sudah bersama narasumber kita dari Panitia IRC yang tentunya sudah tahu banyak mengenai IRC. Kita akan tanya-tanya kepada beliau apa itu IRC, apa yang melatar belakangi IRC, dan apa saja persiapan yang harus disiapkan dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, mari saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat di pagi hari ini. Semoga para siswa Mandua Blitar juga sehat. Seluruh pendengar ataupun pemirsa di mana saja Anda berada, tetap semangat dan tetap bisa berkarya. Amin. Jadi mohon maaf bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manduba yang hari ini mendengarkan podcastnya Mandua Blitar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di kesempatan siang hari ini kita masih bersama. Semoga kegiatan ini bisa membawa barokah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya di kesempatan siang hari ini terkait dengan kegiatan yang ada di Mandua Blitar yang akan direncanakan ataupun dilaksanakan di bulan Ramadan. Terima kasih atas perkenalannya Bapak. Jadi langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Jadi pada saat bulan Ramadan di Mandua Blitar itu kan ada program yang namanya IRC. Nah, IRC itu apa Pak? IRC kepanjangan dari Intensif Ramadan Camp, berarti kalau bahasa Inggrisnya seperti itu, tapi bahasa familiarnya di kalangan masyarakat itu adalah program pengabdian masyarakat, yang mana program pengabdian masyarakat itu tadi sudah disampaikan di awal bahwa kegiatan ini sudah kita laksanakan tahun kemarin dan tahun ini adalah tahun yang kedua atau IRC jilid yang kedua, yang mana IRC itu pengabdian masyarakat yang diikuti oleh siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar. Dalam hal ini itu siswa-siswi yang terpilih yang melalui proses perekrutan, sehingga insya Allah nanti siswa-siswi Mandua Blitar yang ikut IRC itu atau pengabdian masyarakat itu bisa benar-benar bisa menerapkan ilmu yang sudah didapati di Mandua. Itu adalah IRC. Apa yang latar belakangi diadakannya IRC ini dan apakah ada perbedaan dari tahun kemarin dan tahun sekarang? IRC latar belakangnya adalah kita melihat kondisi saat sekarang ataupun kondisi yang generasi milenial gitu ya, generasi milenial khususnya khususnya di madrasah itu bagaimana siswa-siswi setelah menerima ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, bahkan ilmu-ilmu yang terkait dengan vokasi, karena di Mandua Blitar juga
ada vokasinya, sehingga ketika sudah mendapatkan ilmu pelajaran itu bisa diimplementasikan atau diterapkan di dalam masyarakat. Karena pada esensinya tujuan dari latar belakangnya dari RC itu adalah yang pertama habluminallah. Habluminallah itu sudah dilakukan siswa-siswi Manduan Blitar atau keluarga besar Manduan Blitar setiap hari itu sudah melakukan habluminallah, baik itu di rumah maupun di madrasah. Karena di madrasah sendiri diawali 6.45 itu sudah melaksanakan sholat duha. Terus setelah sholat duha ada bacaan Asmaul Husna, doa belajar atau doa-doa yang sudah diterapkan di situ. Karena selain Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar itu berdekatan dengan masjid yang besar begitu, khususnya di Masjid Miftahul Jannah, yang jelas kapasitas masjid itu kan besar, sehingga dimanfaatkan ataupun dikolaborasikan antara pengurus takmir dengan Mandua itu bisa digunakan untuk ubudiyah keseharian kepada siswa keluarga besar Mandua. Nah, dari latar belakang itu habluminallah sudah dilakukan. Nah, kembali kepada nanti setelah outputnya ataupun setelah lulus dari Mandua, harapannya itu tercetak ataupun menjadi generasi yang siap di masyarakat, habluminan nas. Nah, IRC itu dalam rangka habluminan nasnya, bagaimana bersikap dengan masyarakat, bagaimana kembali kepada masyarakat, bagaimana bersosial, nilai-nilai sosial itu juga diterapkan, belajar dalam kurun waktu 15 hari itu ya, IRC itu kan dilaksanakan tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 15 Ramadan. Nah, selain melatih kedisiplinan, melatih ubudiyah, habluminan nas, harapannya terakhir adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti bagaimana kita sebagai manusia itu bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Intinya seperti itu. Itulah yang melatar belakangi kegiatan IRC, sehingga tahun 2024 khususnya di bidang kehumasan ataupun keagamaan Mandua membentuk suatu kepanitiaan dan diikuti oleh seluruh sebagian dari siswa kelas 11. Kalau kelas 11 semester 2 itu kegiatannya adalah IRC itu atau pengabdian masyarakat, yang tahun 2025 ini akan dilaksanakan di 4 desa, diantaranya Desa Gadungan, Desa Ngaringan, Desa Tulungrejo, Desa Krisik di Kecamatan Gandusari. Kenapa kok di sana? Karena wilayah itu ataupun masjid-masjid yang ada di sana kita tempati itu dengan harapan anak-anak belajar di sana atau siswa belajar di sana, bermasyarakat, bersosial, menerapkan ilmu yang sudah disampaikan di madrasah, dan juga mendukung mengimplementasikan diantaranya adalah program membaca Al-Quran, termasuk di Mandua kan sudah ada Usmani, ada guru-guru Usmani, sehingga mungkin penerapan di sana termasuk di TK ataupun MI ataupun di madrasah diniyah. Untuk perbedaannya dari tahun ke tahun. Iya, dari tahun pertama ini cerita begitu ya, mengulas kembali tahun 2024. Kalau tahun 2024 itu diikuti oleh siswa saja, berarti hanya laki-laki, sekitar 50 peserta. Lah tahun 2025 karena di tahun 2025 ini karena Mandua juga ada pondok atau ma'had, sehingga di ma'had itu juga ada diniyahnya, ada kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kenapa tahun 2025 ini pesertanya 120, dari 50 menjadi 120.
Berarti dengan kata lain kita berusaha meningkatkan secara kualitas dan kuantitas siswa kita bisa bersosial di masyarakat itu lebih banyak. Nah, kita ambilkan dari anak pondok ataupun Ma'had Al Fikri Manduan Blitar itu karena di pondok itu khusus pondok perempuan begitu. Karena khusus pondok perempuan yang jumlahnya itu sekitar 60 sehingga dari pondok itu 60 ditambah separuhnya dari non pondok itu bisa berkolaborasi dan bisa mengadakan kegiatan IRC itu. Nggih. Dari Pak Fatur sendiri, apakah Ya. ada harapan dan pesan untuk anak-anak ini yang mau berangkat di bulan depan? Nggih. Secara keseluruhan memang harapan kita bagaimana kegiatan IRC itu bisa dilakukan dengan baik. Intinya siswa-siswi belajar di masyarakat, di masjid, mungkin bisa jadi sebagai muroki, muadzin, membersihkan lingkungan masjid, terus bersosial. Karena IRC itu menginap, tidak pagi datang, sore pulang tidak, akan tetapi selama 24 jam itu bagaimana bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk di masjid. Walaupun tidurnya tidak di masjid, akan tetapi di lingkungan masjid itu dengan harapan ya sholatnya 5 waktu itu tertib, berjamaahnya tertib, terus misalnya punya kemampuan membaca Al-Quran itu juga bareng-bareng anak-anak yang ada di sana, adik-adik yang ada di sana ataupun di madrasah diniyah seperti itu. Yang jelas perbedaannya dengan tahun kemarin itu saat sekarang itu lebih banyak pesertanya dibandingkan dengan tahun kemarin. Harapannya ya itu tadi paling tidak bagaimana bisa menerapkan ilmu yang sudah didapati di MAN 2 untuk bisa kembali disosialkan di masyarakat. Okay. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan kesannya untuk siswa-siswi yang akan mengikuti IRC tahun ini. Yeah. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya kita nanti juga ada narasumber dari alumni peserta IRC. Untuk selengkapnya, mari kita tunggu di part 2. Baik, kepada narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq Al-Wafa, biasa dipanggil Adik. Sekarang saya duduk di kelas 12K. Saya adalah alumni IRC 2024. Baik Kak Adik, bagaimana dulu perasaannya saat terpilih menjadi peserta IRC yang waktu itu masih awal-awal? Yang pertama, saya merasa bersyukur karena sudah diberi amanah kepada guru madrasah juga untuk berangkat ke desa. Sehingga saya juga mau nggak mau harus adaptasi dan penyesuaian dengan masyarakat, serta interaksi sosial, emosional, merasa senang, bangga, dan agak terharu. Pengalaman apa aja sih yang Kak Adik dapatkan ketika IRC, dan pengalaman yang paling menyenangkan atau pengalaman menyedihkan? Apa aja yang bisa Kak Adik dapatkan? Memang banyak pengalaman saya yang saya dapatkan. Yang pertama, kehidupan di lingkungan baru. Saya berinteraksi dengan masyarakat sosial. Yang kedua yaitu ada program masyarakat dan program IRC. Itu pengalaman saya. Program IRC itu sangat banyak, meliputi santunan duafa, cukur gratis, FKAM, adiwiyata, membuat ekoenzim, seperti itulah. Itu tadi ada FKAM. FKAM itu apa sih Kak? Ya, FKAM itu adalah Festival Kreasi Anak Muslim. Nah, di festival tersebut terdapat 3 mata lomba. Ada lomba mewarnai kaligrafi,
lomba adzan sama lomba juz 30. Pengaruh apa yang Kak Adik dapatkan ketika sebelum mengikuti IRC dan setelah melaksanakan IRC? Yang saya dapatkan itu malah setelah IRC. Yang pertama itu problem solving, maaf. Ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi setiap tim itu memang sudah ada ketua timnya. Tapi ya kalau ketua timnya tumbang atau sakit kan harus ada yang menggantikan gitu lah. Terus yang ketiga, manajemen waktu. Nah, itu kita harus bisa on time dan bisa bagaimana mengatur waktu antara sholat tahajud, sholat subuh, tadarus, hingga sehari full sampai dari bangun tidur lagi gitu. Terus ada jaringan masyarakat dan kerjasama dengan firqah di mana-mana. Firqah yang ada di desa-desa itu loh. Oke. Ya, firqah. Ya, namanya firqah. Namanya tim. Oh, namanya timnya itu tim firqah gitu. Bukan, tim itu kalau di IRC namanya firqah gitu. Tadi apa itu pengalaman yang menyedihkan belum Kak Adik sebutkan, apa nggak ada pengalaman menyedihkan? Oh, ada, yaitu momen berkesan. Momen berkesan itu ada sih sebenarnya. Ada pertama ngaji bareng anak-anak. Itu lucu banget ketemu anak-anak itu ngaji Iqra ya. Seru gitulah. Saya sangat suka ketemu anak-anak gitu. Sampai aku keluar dari kamar itu sampai Mas Adik mau minta ngaji. Ada loh gitu. Terus baru ada suatu lucu itu waktu tidur siang kan kita istirahat toh. Dari satu tim itu istirahat terus digedor-gedornya Mas Adik ayo main gitu. Banyak ada yang ngajak dari anggota lain gitu ngajak main gitu. Terus ada ngaret ya itu untuk kambing-kambingnya Pak Takmir ya gitu. Terus ada yang menyedihkan lagi, tapi memang ini pantangan bagi kita untuk selalu istiqomah, yaitu sinyal. Ya, ya. Saya juga sebagai admin IRC itu kadang juga bingung bagaimana sinyal di sini untuk mengaturnya sampai keluar malam-malam untuk ngedit terus masuk di post gitu. Untuk menutup podcast hari ini, silahkan dari Kak Adik memberi closing statement atau pesan dan kesan untuk siswa-siswi yang mengikuti IRC tahun ini. Untuk pesan dan kesannya saya bagi untuk pesan untuk madrasah. Yang pertama, tingkatkan kualitas pembekalan. Walaupun ada sudah baik, ya lebih baik ditingkatkan kembali kalau ada yang merasa kurang. Yang kedua, jalin komunikasi antar kepala desa, siswa agar program IRC berjalan dengan lancar. Yang ketiga, memberikan dukungan dan semangat agar siswa yang mengikuti IRC itu bisa tambah semangat dan semangat lagi. Terus untuk pesan desa itu saya itu terima kasih atas dukungannya, telah bekerja sama dengan IRC. Semoga pembekalan atau ilmu yang telah saya berikan kepada warga desa itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian pesan untuk adik-adik IRC, yang pertama persiapkan diri, persiapkan mental untuk memasuki masyarakat tersebut. Karena kita juga nggak tahu bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan kita harus berinteraksi dan beradaptasi pada kegiatan-kegiatan dan interaksi sosial. Kemudian jaga nama baik alma mater, manfaatkan belajar dan mengembangkan diri. Berikan yang terbaik pada masyarakat, jalin hubungan yang baik. Itu pesan dan kesan saya. Terima kasih atas pesan dan kesannya, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Sekian dari kami sebagai moderator, kami pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.